Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali bersama Ustazah Diva pada pembelajaran adab kelas 3. Sudah hampir 2 pekan kita tidak berjumpa. Ustazah Diva tidak menyampaikan materi dan teman-teman pun tidak mendapatkan materi. Maka mulai hari ini insya Allah kita akan membahas materi kembali mengenai adab. Sebelumnya kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini kita akan membahas materi mengenai adab belajar Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Maka untuk mempelajarinya kita harus menerapkan adab. Karena tidak sembarangan untuk menyimpan ataupun belajar ataupun menyentuh Al-Quran. Yang pertama, badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis dan ada wudhu. Sesuai dengan Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79 yang artinya, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Maka ketika teman-teman ingin membaca Al-Quran, silakan dalam keadaan yang suci. 2. Bersiwak dahulu sebelum membaca Al-Quran. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Bazzar yang artinya, sesungguhnya jika seseorang hamba bersiwak kemudian melakukan sholat, maka ada seorang malaikat yang berdiri di belakangnya untuk mendengarkan bacaannya. Malaikat itu akan mendekat kepadanya hingga meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut, dan tidaklah keluar dari mulut orang tersebut berupa bacaan Al-Quran kecuali akan masuk ke dalam perut malaikat. Maka bersihkanlah mulut kalian bila hendak membaca Al-Quran. Nah, bersiwak ini artinya teman-teman boleh membersihkan mulut dengan berkumur-kumur, tetapi akan lebih baik jika teman-teman untuk menggosok gigi. Yang ketiga, menghadap kiblat. Sesuai dengan hadis riwayat Taburi yang artinya, duduk yang paling bagus adalah yang menghadap ke arah kiblat. Nah, silahkan teman-teman jika ingin membaca Al-Quran, diarahkan atau dipersiapkan ke arah mana kiblatnya. Yang keempat, Al-Quran diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Sesuai hadis riwayat Hakim yang artinya, lebih baik jika memakai meja ataupun bantal ketika membaca Al-Quran. Begitu juga ketika sedang tidak dibaca, hendaknya Al-Quran ditaruh di tempat yang tinggi, seperti di atas lemari, asal tidak sejajar dengan telapak kaki atau mata kaki. Nah, sama halnya seperti dengan mutkin dan umi, teman-teman. Mungkin ketika di sekolah ataupun di rumah, teman-teman menyimpan mutkin ketika sudah digunakan, itu bisa saja di lantai. Tapi mulai hari ini silahkan teman-teman menyimpan mutkin di lemari atau di dalam tas, dan pastikan menyimpan Al-Qur'annya atau mutkin atau juz amanya itu di atas mata kaki kita agar tidak sejajar dengan telapak kaki. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kitab suci yang derajatnya sangat tinggi bagi umat Islam. Yang kelima, membaca dengan memahami artinya. Diriwayatkan Ali Qari radhiyallahu an dari Tabrani dan Baihaqi yang artinya,
Barang siapa membaca Al-Quran sedangkan ia tidak hafal, maka ia akan memperoleh pahala 2 kali lipat. Dan barang siapa benar-benar ingin menghafal Al-Quran tetapi tidak mampu, tetapi ia terus membacanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari mahsyar dengan para hafiz Al-Quran. Nah, membaca dengan memahami artinya itu akan membuat teman-teman hafal dengan ayat Al-Quran tersebut, sehingga teman-teman pun dapat lebih mudah menjelaskan apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menjelaskan mengenai kandungan arti dari ayat tersebut. Lalu yang keenam, memulai pembacaan Al-Quran dengan ta'awuz sesuai dengan surat An-Nahl ayat 98 yang artinya, jika Anda membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, salah satu doanya yaitu dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketujuh, diutamakan membaca dengan makhraj Arab. Karena teman-teman sekarang sudah mulai belajar membaca Umi, maka silakan teman-teman sedikit demi sedikit membacanya dengan makhraj Arab. Ketika teman-teman sudah tuntas sampai jilid 3, Umi dewasa 3, maka silakan teman-teman mempelajarinya, membaca Al-Qur'annya dengan huruf Arab, dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan ilmunya dari buku Umi dewasa, agar kita tidak lupa bagaimana cara membacanya dengan makhraj Arab. Yang kedelapan, membaca tajwid dan tartil. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan diseru kepada ahli Al-Quran, bacalah dan teruslah naik. Bacalah dengan tartil seperti yang engkau telah membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, Nas'al, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Nah, membaca tajwid dan tartil itu apa maksudnya? Nah, teman-teman harus memperhatikan panjang pendeknya, lalu tanda wakofnya juga, itu silakan teman-teman perhatikan. Selanjutnya, boleh mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran jika 1. diperkirakan tidak akan timbul riya, 2. dapat menyemangatkan orang lain membaca Al-Quran, 3. tidak mengganggu orang lain. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras adalah seumpama orang yang memberikan sedekahnya secara terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan adalah seumpama orang yang memberikan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi, sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nas'al, dan Hakim. Nah, jadi silakan teman-teman boleh pilih, tetapi dilihat kondisinya dulu. Jika ingin dikeraskan suaranya ketika teman-teman berada di sekolah, silahkan. Jika sedang mempelajari tahsin, dikeraskan suaranya agar gurunya juga dapat mengoreksi apabila ada kesalahan. Tetapi jika teman-teman sedang berada di tempat umum seperti di musola yang ada di pinggir jalan atau masjid yang ada di pinggir jalan, silakan teman-teman perlahankan, khawatir akan mengganggu orang-orang yang ada di masjid tersebut. Selanjutnya, dianjurkan menutup Al-Quran dengan ketika diajak berbicara oleh orang lain, sesuai dengan Quran surat Al-A'raf yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, ketika teman-teman sedang ada yang membaca Al-Quran, silakan teman-teman dengarkan dulu hingga tuntas, sampai orang tersebut
tuntas membaca hingga akhir. Tetapi jika memang keadaannya itu sangat mendesak, teman-teman boleh menepuk pundaknya atau menepuk salah satu badannya dengan perlahan agar orang yang berbicara atau teman-teman ingin berbicara dengan orang tersebut itu dapat memahami satu dan lainnya dan tidak saling mengganggu. Sampai sini pembelajaran hari ini. Proyeknya adalah silakan teman-teman praktikan cara belajar Al-Quran sesuai adab dengan membaca mutqin atau umi. Jadi, tadi sudah kita pelajari beberapa adabnya, maka silakan teman-teman praktikan melalui dokumentasi video. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman menanyakan tugasnya melalui WhatsApp Ustazah Diva. Sampai sini yang dapat Ustazah Diva sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.